Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan tentang bagaimana kita mengatasi MAH kronis atau MAH secara umumnya itu dengan menggunakan herbal asli Kalimantan Timur, ya. Jadi sebelum saya jelaskan, itu kita harus tahu dulu kenapa kita bisa sakit MAH, ya. Secara umum orang-orang menganggap bahwa sakit MAH itu adalah kelebihan asam lambung. Ya, betul. Memang ketika kita sakit MAH, maka ada kondisi di mana asam lambung di kita itu meningkat, ya. Kenapa dia meningkat? Meningkat karena makanan kita memang sudah seharusnya dihancurkan oleh asam lambung tersebut. Ya, otomatis ketika makanan kita itu berat, makanan itu yang susah dipecah, maka tubuh kita akan mengeluarkan asam lambung untuk memecah secara kimiawi, ya, menghancurkan secara kimiawi untuk kemudian masuk ke usus halus, ya. Untuk orang-orang yang kondisi badannya stabil atau bagus, maka asam lambung ini tidak akan berpengaruh apa-apa karena di dalam usus halus mereka nanti akan netral lagi, ya, akan netral lagi. Kalau orang-orang yang sakit MAH biasanya di asam lambungnya masuk ke usus halus, ya. Proses netralisasi di usus halus tidak bagus sehingga terjadi keasaman di usus halus. Sementara di usus halus itu kondisinya dalam posisi penyerapan gizi, ya, penyerapan zat-zat makanan. Sehingga asam lambung ikut terserap juga dan kondisinya tidak normal, ya. Seharusnya kalau orang yang normal atau orang-orang yang stabil itu setiap makanan yang masuk, ya, setiap makanan yang masuk akan dihancurkan oleh asam lambung kita dan masuk ke dalam usus halus dengan kondisi dinetralkan melalui apa? Garam empedu, ya. Apabila tidak stabil berarti garam empedunya kurang, ya. Garam empedunya kurang. Nah, maka dari itu untuk menstabilkan kadangkala usus halus kita, tubuh kita secara reaktif itu langsung mengambil zat-zat yang bisa membasahkan usus halus, misalkan dari tulang dan gigi. Makanya orang sakit MAH itu kalau dia terus-terusan sakit MAH maka tulang-tulangnya akan terasa ngilu, begitu juga giginya akan cepat rusak karena kalsiumnya diambil untuk membasahkan di usus halus ini. Nah, dalam kondisi inilah kebanyakan kita menyembuhkan MAH itu hanya dengan cara menetralkan di lambung saja dengan minum obat MAH, lambung, tapi sumbernya tidak disembuhkan, tidak distabilkan. Apa itu sumbernya? Yaitu yang memberikan basa ke usus halus ini secara alamiah, yaitu apa? Empedu, garam empedu, ya. Empedu bisa sehat kalau livernya sehat. Jadi oleh karena itu dalam menstabilkan lambung kita sehingga menjalani sehingga bisa berproses dengan baik, maka kita harus menyehatkan lambung kita, menyehatkan liver kita supaya pasokan basa ke usus halus itu bisa imbang dengan asam lambung yang keluar dari lambung kita, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita minum yang pertama menstabilkan pasokan basa kita, yaitu dengan tadi menyehatkan liver dengan empedunya. Itu kalau liver sehat otomatis empedunya juga baik, ya, bisa berjalan karena siklusnya menjadi bagus, ya. Nah, untuk menyehatkan ini kita menggunakan tanaman tahongai, ya, daun tahongainya sebagai pembersih dari liver itu sendiri supaya lebih mudah bekerjanya. Kemudian kita minum vitamin liver. Apa vitamin liver? Itu secara umum herbalnya yang biasa digunakan orang umum itu temulawak, ya. Jadi temulawak dengan tahongai kita minum, ini bisa kita rebus dua-dua. Kemudian yang kedua jangan lupa, karena di sini ada proses di mana asam lambung berlebih, basanya kurang, biasanya terjadi luka, ya, peradangan. Maka itu kita menggunakan kurkuma mangga untuk melancarkan atau menyehatkan, merehabilitasi lambung dan peradangan di dalam lambung kita dan usus halus, ya. Nah, ini yang kita pergunakan. Jadi
kita bisa meminum campuran daun tahongai, temulawak dan juga kurkuma mangga, kita rebus, kita jadikan dalam 1 gelas air, ya. Bisa dengan sepotong seibu jari, kemudian kita tumbuk, kita remah-remah, daunnya juga begitu, kemudian kita rebus, ya, dari 2 gelas jadi 1 gelas. Kita minum sehari sekali sudah cukup, ya. Lebih bagus sehari 3 kali. Nah, ini cara mengatasi lambung kita. Nanti otomatis kalau insya Allah kalau misalkan kita sudah minum, maka ininya membaik, nafsu makan kita akan bertambah, ya. Karena asam lambung membaik, otomatis kita terkadang itu tubuh kita sehat, maka nafsu makan kita akan meningkat. Maka dari itu nanti kita juga bisa, masa tubuh kita juga meningkat juga, karena sistem pencernaan kita semakin bagus, ya. Ini cara bila kita ingin secara alamiah bisa kita rebus sendiri. Nah, di kami juga ada menyediakan yang sudah jadi. Itu namanya makits, terdiri dari daun tahongai, temulawak, dan juga kurkuma mangga. Kita jadikan satu dalam minuman yang segar, ya, dalam bentuk serbuk. Jadi tinggal 1 kantong untuk 1 cangkir, 1 sendok untuk 1 cangkir, diminum 3 kali sehari. Insya Allah makronis kita semakin lama akan semakin membaik, ya. Nafsu makan kita juga meningkat, ya. Begitu juga organ-organ kita, liver, empedu menjadi sehat juga, lambung juga menjadi sehat, insya Allah, ya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.